Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Arijal dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana semester 3C. Di sini saya akan mereview Jurnal Hukum Administrasi Negara tentang tantangan ilmu hukum administrasi menghadapi perkembangan konsep negara hukum di Indonesia oleh Kurniatmanto Sutoprawiro dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Di samping keadilan yang serba relatif, hukum pertama-tama bertujuan untuk menyelenggarakan atau menciptakan ketertiban. Ketertiban ini pada gilirannya merupakan syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Untuk mencapai ketertiban itu diselenggarakanlah kepastian hukum. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat ini, manusia akan menemui kesulitan dalam mengembangkan kemampuannya dengan sebaik-baiknya dalam masyarakat lingkungannya. Hukum mempunyai hubungan yang erat dengan kekuasaan. Hukum memerlukan kekuasaan untuk melaksanakannya. Sebaliknya, kekuasaan mempunyai batas-batasnya yang ditentukan oleh hukum. Dengan kata lain, kekuasaan merupakan suatu faktor yang mutlak dalam suatu masyarakat hukum. Masyarakat yang teratur memerlukan fungsi kekuasaan itu. Adapun kekuasaan itu sendiri mempunyai pengertian sebagai suatu kemampuan untuk memaksakan kehendak atau pihak lain. Kekuasaan itu sendiri sebenarnya merupakan suatu yang bebas nilai. Kekuasaan itu malahan merupakan suatu yang harus ada dalam suatu masyarakat yang tertib dan teratur. Dikemukakan oleh Van Vollenhoven sewaktu ia berusaha untuk menerangkan hubungan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Menurutnya, hukum tata negara itu mengatur susunan dan mendistribusikan kewenangan kekuasaan negara, sementara hukum administrasi membatasi perangkat penyelenggara negara dalam menyelenggarakan kekuasaan negara tersebut di atas. Hukum administrasi ini juga mengatur berbagai kewajiban yang harus ditaati oleh rakyat yang diperintah itu. Hal ini kiranya sesuai dengan hakikat negara. Sudargo Gautama pada tahun 1973 mengatakan bahwa dalam hukum administrasi inilah terletak sendi-sendi utama suatu negara hukum. Apakah suatu negara mewujudkan cita-cita negara hukum atau tidak? Pertama-tama dapat dilihat dari penyelenggara hukum administrasi. Kita mengingat bahwa konsep negara hukum modern atau welfare state ini tumbuh selama dan setelah Perang Dunia Kedua. Robson dan Harwood pada tahun 1977 dan 1983 menjelaskan bahwa konsep yang menjadi acuan perumusan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perumusan yang amat maju pada waktu itu. Negara hukum pun tidak luput dari santapan sangkala itu. Artinya, suka atau tidak suka, konsep negara hukum ini mengalami perkembangan pula. Tidak luput pula makna Republik Indonesia sebagai negara hukum. Ada dua hal yang menyebabkan Indonesia tidak dapat mengucilkan diri atau terkucil dari gejala-gejala mondial ini. Yang pertama, kemajuan teknologi serta derasnya arus informasi yang ada di dunia modern ini kiranya telah semakin memperkecil besarnya global. Yang kedua, letaknya geografis Indonesia di posisi silang dunia yang merupakan salah satu lalu lintas paling ramai di dunia. Menurut Sumitro Joyo Hadikusumo pada tahun 1991 menunjukkan ada 4 dinamika yang mempengaruhi pola dan arah perkembangan jangka panjang. Yang pertama, pertambahan penduduk. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, peranan sumber daya alam. Yang ketiga, rentetan kejadian perang dan revolusi. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hubungan penyelenggara negara dengan kewarganegaraan, yaitu pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang 1945
Perlu diperhatikan lebih serta makna yang baru. Tanggung jawab penyelenggaraan isi asal pasal-pasal tersebut kini tidak lagi sekedar tugas penyelenggara negara, melainkan juga kewajiban segenap lapisan warga masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.